Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bunda Yeni Suryani, MPD, selaku pimpinan SDN Pegadungan 11 Pagi, Ibu Hermin Setiani, SPD, selaku Waka Kesiswaan, dan yang saya hormati narasumber kita yang telah hadir bersama kita, Bapak Sarif Hidayat. Assalamualaikum Pak Sarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung dalam komunitas kami. Dan yang saya hormati Bapak, Ibu pendidik serta tendik SDN Pegadungan 11 Pagi serta Bapak Ibu guru hebat yang lainnya. Alhamdulillah, puji syukur, tak lupa pula marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sebagaimana biasanya, dan khususnya dalam kegiatan webinar kali ini, yaitu tentang implementasi P5 dalam pembelajaran dalam komunitas Pegas Bermusik. Salawat dan salam tak lupa pula, marilah sama-sama kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya untuk menyampaikan pantun sedikit ya Bapak Ibu. Ya, cuaca gelap, hujan sangat lebat. Cakep. Enaknya makan soto hangat bersama nasi. Artinya, selamat datang Bapak Ibu guru hebat bersama komunitas Pegas Bermusik. Yeay. Keren. Oke, baiklah, kita mulai saja kegiatan kita ini. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan arahan dan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu pimpinan SDN Pegadungan 11 Pagi. Kepada Bunda Yeni Suryani MPD kami persilahkan. Iya. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Swatun Hasanah, MC kita sekaligus Wakasek Kurikulum SDN Pegadungan 11 Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan utamanya berbagai nikmat lainnya sehingga kita bisa bertemu dalam virtual kali ini. Tak lupa salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari nanti. Amin. Wabil khusus nih yang saya banggakan dan saya hormati Bapak Syarif Hidayat, anak yang hebat, anak alumni Pegadungan 11 yang sudah menjadi kepala sekolah dan sekarang menjadi narasumber yang luar biasa. Terima kasih ya atas kesediaannya. Serta Bapak Ibu guru SDN Pegadungan 11 Pagi serta tendik yang saya cintai. Hari ini webinar pertama kita ya. Mudah-mudahan dengan webinar pertama kita ini akan menambah motivasi kita, memicu motivasi kita untuk selalu belajar dan belajar sehingga menjadi satu kebiasaan ya. Belajarnya nggak cuma anak-anak tapi kita selama usia di kandung badan, sepanjang hayat kita belajar. Belajar tidak tentunya hanya dari buku tapi dari kombel kita ini, komunitas belajar Pegas Bermusik.
Kenapa bermusi? Dengan bermusi berbagi ilmu dan informasi. Kita berbagi ilmunya nggak usah jauh dengan teman sejawat. Nah, Pak Sarip juga ini ilmunya sudah banyak, maka kita bagi. Sebelum kita jauh-jauh, kita panggil yang dekat dulu. Oke, baik, tak berpanjang kata, saya harap dengan kegiatan kali ini menjadi semangat, lecutan, motivasi buat teman-teman berikutnya, yang lain juga nanti akan menjadi narasumber. Betul Pak Sarip? Iya, jadi Betul, kalau kita makin top, makin bisa berbagi ilmu dan informasi, yang pasti Kombel ini menjadikan Pegadungan 11 selalu terdepan. Itu saja sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas sambutan dan arahannya, membuat kita semakin semangat ya di siang hari ini untuk melanjutkan webinar kita. Baik Bapak Ibu guru hebat, marilah sama-sama kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita yang akan membersamai kita selama 1 jam ke depan ya. Kepada Bapak Sarif Hidayat MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Uswatun selaku moderator pada kesempatan siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang berbahagia, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada siang hari ini di mana kita sudah masuk masa-masa kritis ya, tapi teman-teman masih tetap semangat untuk membersamai ya, untuk mencari sesuatu yang berharga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Taala. Jam 11 pagi, para wakil kepala sekolah SDN Tegal Alur, SDN Tegal Alur tentu biasa Tegal Alur ya. Pegadungan 11 pagi ya. Kemudian teman-teman semua ya, teman-teman baik yang ada di Pegadungan 11 pagi maupun Bapak Ibu yang ikut bergabung pada kegiatan webinar kali ini. Sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Bu Yeni itu terlalu tinggi ya Bapak Ibu ya, karena memang kita di sini di komunitas ini kita sama-sama saling belajar, sama-sama sedang belajar, berbagi apa yang kita punya kita bagi, dan alhamdulillah kesempatan itu diberikan oleh Bu Yeni kepada saya yang memang notabene Bapak Ibu, saya adalah masih bagian dari Pegadungan 11 pagi ini. Terima kasih Bu Yeni. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan judul yang akan kita sedikit kulik Bapak Ibu ya, di komunitas belajar Pegas Bermusi, wah keren banget ini namanya, Pegadungan 11 Bermusi, iya, berbagi ilmu dan informasi. Betul. Tepat sekali ya Bapak Ibu ya. Komunitas belajar ini tentu keberadaannya amat sangat diharapkan dan tentunya dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Karena memang belajar dimanapun, kapanpun dan dengan siapapun, itu adalah prinsip dari guru yang merdeka Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, kali ini kita akan membahas terkait dengan P5 ya, implementasi P5 dalam pembelajaran. Bapak Ibu tentu sudah familiar mendengar, kemudian bahkan mungkin juga sudah mencoba melakukan praktik-praktik baik terkait dengan P5. Dan barangkali mungkin masih ada beberapa di antara teman kita itu bingung gitu.
bagaimana sih untuk mengimplementasikan P5 ini di dalam proses pembelajaran? Sedikit berbagi Bapak Ibu ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada teman-teman yang memang sudah lebih mahir dan lebih menguasai terkait dengan materi P5 ini. Mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Nama saya Syarif Hidayat, lahirnya di Tangerang 49 tahun yang lalu Bapak Ibu. Usia sudah tidak muda lagi. Kemudian pangkat golongan 3B Bapak Ibu. Alamatnya di Ketapang Tangerang, dan saat ini saya bertugas di SDN Tigalalur pagi. Saya Tigalalur, Kecamatan Kalitres Bapak Ibu, sebagai satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan. Bapak Ibu yang berbahagia, Ki Hajar Dewantara pernah menulis terkait dengan pendidikan, di mana yang kita kenal yang dilaksanakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah dalam bentuk taman siswa. Kalimatnya seperti yang Bapak Ibu lihat, perlulah anak-anak atau taman siswa kita dekatkan hidupnya kepada perilaku kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri, kemudian tidak hidup berpisah. Bapak Ibu yang berbahagia, kalimat ini sangat dalam apabila kita memaknainya, di mana pendidikan bukan hanya memberikan pengetahuan saja, akan tetapi juga pendidikan harus mampu memberikan bekal, menggali potensi-potensi diri peserta didik agar mereka mampu survive dalam kehidupannya. Nah ini Bapak Ibu, betapa dalam pemikiran dari Ki Hajar Dewantara terkait dengan tujuan dari pendidikan itu sebenarnya. Jadi pendidikan itu tidak hanya anak itu pandai matematika, pandai IPA, IPAS dan sebagainya. Akan tetapi juga kita wajib untuk memberikan bekal, keterampilan kepada anak didik kita agar mereka mampu, ya, tidak hanya hidup, tidak hanya tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dia mampu mengalaminya Bapak Ibu. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang bermakna. Tidak banyak yang kita berikan materi, namun dapat diserap dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari anak, itu jauh lebih baik Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan penukilan dari Ki Hajar Dewantara ini memang cocok sekali dengan profil pelajar Pancasila, di mana proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik itu tidak hanya terjadi di dalam sekolah saja, akan tetapi juga sepanjang hayat. Sepanjang hayat artinya dimanapun mereka berada, kapanpun dan dengan siapapun, itu akan terjadi interaksi belajar Bapak Ibu. Sehingga profil pelajar Pancasila ini akan membangun peserta didik yang kompeten, kemudian berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bapak Ibu, beberapa menit ke depan kita akan mengikuti kegiatan ini dengan tujuannya. Yang pertama, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu akan mampu menjelaskan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu juga akan diharapkan akan mampu melakukan identifikasi pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila, penguatan proyek Pancasila. Kemudian selanjutnya juga diharapkan Bapak Ibu nanti mampu menjelaskan tupoksi stakeholder pada P5. Siapa saja sih yang berperan di dalam proses implementasi P5 di satuan pendidikan. Dan yang terakhir ini harapan kita Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu dapat merancang proyek, ya. Merancang proyek P5 ini sehingga nanti Bapak Ibu dapat implementasikan di kelasnya masing-masing atau di satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah, ini garis besar langkahnya. Nah Bapak Ibu, saya ingin berinteraksi dengan Bapak Ibu. Mohon untuk nanti raise hand dan membuka mic-nya Bapak Ibu, ya. Ada pertanyaan apa yang Bapak Ibu ketahui dan pahami tentang proyek
penguatan profil pelajar Pancasila. Silakan. Apa sih itu P5 Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, pegadungan 11. Mana Ya. ini orang-orangnya? Masih malu-malu ya. Barangkali mungkin sepengetahuan kita bahwa P5 itu adalah mengajarkan anak untuk membuat sesuatu produk Bapak Ibu. Ya, terkait dengan tema dari P5 tersebut. Misalnya ada gaya kehidupan ya, itu tentang sampah misalnya. Anak itu mampu membuat produk dari barang bekas, misalnya seperti itu. Barangkali mungkin ada yang memahaminya seperti itu. Akan tetapi Bapak Ibu, bahwa ada beberapa miskonsepsi yang sudah menjadi familiar di antara kita, bahwa profil proyek adalah berupa produk. Dan ini termasuk dari miskonsepsi Bapak Ibu. Ya. Padahal penguatan proyek profil pelajar Pancasila itu merupakan bagaimana Bapak Ibu menguatkan pengetahuan anak, di samping juga keterampilan anak terkait dengan 6 profil pelajar Pancasila, seperti beriman, ya, kemudian mandiri, kreatif, ya, berkebinekaan global dan sebagainya. Intinya adalah bagaimana Bapak Ibu mampu menanamkan 6 profil pelajar Pancasila yang ada. Nah ini Bapak Ibu. Jadi apakah ketika di dalam pelaksanaan profil pelajar pelaksanaan P5 itu ada produk itu salah? Tidak Bapak Ibu. Apakah ketika pelaksanaan atau implementasi P5 di dalam satu satuan pendidikan itu tidak menghasilkan produk, apa itu salah? Tidak Bapak Ibu ya. Jadi ini yang harus kita luruskan Bapak Ibu. Gambaran pencapaian profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan memang Bapak Ibu saat ini ya, kalau kita lihat struktur dari kurikulum itu P5 itu sudah dimasukkan di dalam semua mata pelajaran sebesar 20% Bapak Ibu ya. 20% dari jumlah jam pelajaran di setiap mata pelajaran. Namun kenapa sih harus ada P5 lagi? Ada di satuan pendidikan yang mengalokasikan waktu jam pelajaran P5 itu di 1 minggu. 1 minggu itu 1 hari khusus full, misalnya di hari Jumat. Kemudian ada juga satuan pendidikan yang mengalokasikan pembelajaran P5-nya itu di setiap hari, diselipkan di jam terakhir misalnya atau di tengah-tengah dan sebagainya. Atau ada juga di satuan pendidikan Bapak Ibu yang mengumpulkan semua jam pelajaran P5 itu di 1 bulan misalnya. Karena memang pencapaian jam pelajaran dari P5 ini memang sudah ditentukan berapa jam pelajaran pertemuannya itu Bapak Ibu. Jadi ada alokasi khusus itu. Jadi ketika satuan pendidikan melakukan implementasi P5 itu dikumpulkan di dalam satu waktu, maka di dalam setiap minggunya, di dalam setiap pelajarannya itu tidak tidak dikumpulkan itu, hanya saja ada. Namun memang penekanannya adalah bahwa alokasi waktu jam pelajaran P5 di setiap jam mata pelajaran itu memang dirasa masih kurang. Dan akhirnya dilakukanlah penguatan P5 ini di luar jam pelajaran. Itu Bapak Ibu. Nah ini pengertian proyek penguatan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu berdasarkan, ini nggak perlu lagi Bapak Ibu ya. Kita nanti langsung saja. Nah yang poin kedua Bapak Ibu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang terpisah dari intrakurikuler. Nah ini penting ya. P5-nya Bapak Ibu ya, bukan P3-nya. Profil pelajar Pancasila itu masuk di dalam setiap pelajaran. Ya.
Dalam satu tiap pelajaran pasti masuk itu di agama, apalagi ya, beriman dan bertakwa. Kemudian kalau IPAS ada praktek mandiri, kemudian kreatif dan sebagainya. Itu ada Bapak Ibu. Namun hanya saja kalau P5-nya implementasinya itu di luar dari intrakurikuler gitu Bapak Ibu ya. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler Bapak Ibu. Jadi tidak harus misalnya IPAS sedang membahas terkait dengan sampah misalnya, atau mungkin tumbuhan. Tapi ketika Bapak Ibu mengimplementasikan P5 itu dengan tema yang lainnya tidak jadi masalah Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Berikan mereka kesempatan untuk presentasi agar kemampuan mereka untuk berkomunikasi itu jauh lebih baik Bapak Ibu ya. Berikan mereka kesempatan untuk mendemonstrasikan ya bagaimana cara memilah sampah. Ini kelas 1, kelas 2 boleh nih. Ya. Mana sampah organik, mana sampah non organik, mana sampah B3 dan lain sebagainya. Itu juga termasuk produk Bapak Ibu. Jadi produknya berupa pengetahuan atau mereka praktek langsung. Gitu Bapak Ibu ya. Ini miskonsepsi yang sering kita temukan di satuan pendidikan yang memang mungkin belum memahami terkait dengan bagaimana sih implementasi P5 di dalam proses pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan dimensi, tema, dan topik P5. Nah, ini ada beberapa topik yang boleh Bapak Ibu nanti kembangkan ya. Aduh Pak, saya nggak bisa, saya belum bisa mampu untuk menyusun modul P5. Nggak jadi masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti tahapannya pada tahapan awal, yaitu Bapak Ibu boleh meng-ATM ya, boleh melakukan edit atau mungkin meniru ya, meniru modul-modul yang sudah ada di di Google dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Ada yang Bapak Ibu guru pandai menari, ya itu dimanfaatkan oleh kepala, bukan dimanfaatkan ya, tapi diberdayakan. Iya, diberdayakan oleh kepala sekolah. Sehingga nanti sinergi antara guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tendik dan sebagainya itu akan terlihat jelas bahwa wah sekolah itu benar-benar sinergi. Semuanya ikut ketika ada kegiatan proyek, semuanya berperan. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya membangun komunikasi untuk kolaborasi antara orang tua, peserta didik, warga satuan pendidikan, dan narasumber pengayaan proyek. Nah ini seperti ini Bapak Ibu, pemahaman terkait dengan proyek yang ada di Pegadungan 11. Nah itu dilakukan di awal Bapak Ibu agar nanti tidak ada misunderstanding, tidak ada kesalahpahaman antara orang tua ya sebagai aset sekolah juga dengan pihak sekolah. Setelah dilakukan refleksi, maka kepala sekolah punya tugas untuk mengevaluasi apa saja nih yang harus dibetulkan atau mungkin diluruskan atau mungkin lebih dimaksimalkan lagi. Itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah tugas Bapak Ibu ya sebagai pendidik. Yang pertama, ketika Bapak Ibu mendapatkan tugas dari kepala sekolah sebagai fasilitator ya, ada beberapa orang mungkin ditugaskan sebagai fasilitator, maka punya tugas yang pertama perencanaan produk Bapak Ibu, perencanaan proyek. Direncanakan dulu proyeknya, disetujui dulu. Di dalam satu tahun pelajaran Bapak Ibu, untuk tingkat sekolah dasar itu proyek minimal 2 sampai dengan 3 Bapak Ibu ya. Nah ini perlu diperhatikan, 2 sampai dengan 3 ya, 2 sampai dengan 3 pelaksanaan proyek P5 ini. Itu Bapak Ibu ya. Didiskusikan oleh fasilitator, kemudian disampaikan barangkali mungkin dengan paparan ya, tujuannya apa, kenapa kita pilih proyek ini ya, kita kaitkan dengan sumber daya, kemudian potensi yang ada di sekolah kita masing-masing. Tuh. Kemudian tugas dari tim fasilitator itu
memfasilitasi peserta didik dalam menjalankan proyek, Bapak Ibu. Nanti itu tugasnya dipantau ya. Memantau guru, memantau siswa, bagaimana proses implementasi P5 itu dapat berjalan di sekolah kita, di satuan pendidikan kita. Kemudian juga mendampingi, kemudian membimbing ya anak-anak itu Bapak Ibu dalam proses menjalankan proyek. Sebenarnya Bapak Ibu, proyek ini juga menjadi tanggung jawab dari fasilitator. Jadi terlepas dari harusnya ya, idealnya itu terlepas dari wali kelas sebenarnya ya, terlepas dari wali kelas. Artinya apa? Apa saja sih yang harus dilakukan dalam merancang P5 di satuan pendidikan? Nah Bapak Ibu, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Prosesnya pertama tadi membentuk tim fasilitator. Kemudian yang kedua, kalau tim sudah terbentuk, tim fasilitator itu mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek ini. Izin minum Bapak Ibu. Yang kelima, menyusun modul proyek profil. Nah ini nanti saya akan berikan contoh Bapak Ibu, satu modul ya, kalau ada waktu nanti satu modul proyek profil, penguatan proyek profil Pancasila ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang langkah keenam adalah menentukan tujuan pembelajaran. Kita tentukan Bapak Ibu, kalau profil apa modulnya itu misalnya gaya hidup berkelanjutan, maka tujuan pembelajarannya apa? Gitu loh. Temanya apa? Gitu. Kemudian langkah terakhir adalah mengembangkan topik, kemudian alur aktivitas dan asesmen proyek profil. Satuan pendidikan melakukan refleksi awal mengenai pemuasan terhadap pembelajaran berbasis proyek untuk mengidentifikasi kesiapan awal dalam menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah struktur dari kurikulum Merdeka ya. Contohnya Bapak Ibu, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, di pendidikan agama itu alokasi intrakurikulernya itu per tahun itu 108 CP. Kemudian alokasi P5-nya itu per tahun 36. Nah, saya jelaskan di sini Bapak Ibu. Ini hanya sebagai pengetahuan saja Bapak Ibu ya. Ketika nanti ditanya Bapak Ibu sama pengawas, jadi bisa menjelaskannya. Nah, 108 pendidikan agama dan budi pekerti ini, alokasi ini adalah aslinya beban mengajar. Agama itu 4 jam, 3 jam pelajaran Bapak Ibu di intrakurikulernya ya. Padahal sebenarnya semuanya itu 4. Hanya saja di intrakurikuler itu ada 3 jam pelajaran. Kemudian ada 1 jam pelajaran untuk kokurikuler. Nah, tapi di laporan di Dapodiknya itu tetap Bapak Ibu dihitung 4 jam pelajaran. Seperti itu agama ya. Aslinya memang beban mengajar Bapak Ibu itu adalah 4. 3-nya untuk intra, 1-nya untuk kokurikuler. Nah, seperti P5 ini Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau SD itu kelas 1 sampai 5 itu 252 jam pelajaran ya per tahun Bapak Ibu. Nanti dibagi saja. Misalnya kalau per tahun 252, sementara di 1 tahun itu kita misalnya hanya menentukan 2 proyek P5. Nah, tinggal dibagi 2 aja Bapak Ibu. 1 proyek P5 itu menghabiskan jam pelajaran itu 252 dibagi 2. Mas Arif, memang betul selama ini kayak saya lihat juga itu kegiatan P5 selalu terkait dengan produk ya. Ya. Tapi tidak salah kan ya? Betul, yang salah itu yang tidak melaksanakan P5 ya. betul. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah ketika satu sekolah, contoh Pegadungan 11, memang tidak secara gamblang melakukan panen rayanya judul P5 ya. Tapi ketika akhir tahun terkait dengan anak kelas 6 lulus sebagai tasyakuran, kita buat tuh gebiar P5 dari kelas 1 hingga kelas 6. Nah, tampilan yang disajikan di dalam gebiar itu ada bagian-bagian yang merupakan
dari pembelajaran masing-masing P5 di kelas. Apakah itu sudah benar seperti itu? Oke. Ya, terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Nah jadi Bapak Ibu, barangkali mungkin Pegaduhan 11 atau sekolah satuan pendidikan yang lain itu ingin mengemas kegiatan P5 itu dijadikan satu dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu tidak jadi masalah Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu ya, misalnya di akhir tahun pelepasan kelas 6 atau mungkin acara kelas 6 itu boleh saja Bapak Ibu nanti teman-teman atau anak peserta didik yang sudah punya produk atau proyek itu ditampilkan seperti yang Ibu Yeni sampaikan itu. Misalnya ada tampilan-tampilan tari ya. Tampilan-tampilan tari itu kostumnya tidak harus nyewa Bapak Ibu. Ya kan? Dari hasil proyek yang Bapak Ibu laksanakan, misalnya anak tuh disuruh dibuat diajarkan untuk membuat baju yang terbuat dari bahan-bahan bekas, itu tampilkan Bapak Ibu. Taruh tariannya mau oke lah, lengang Betawi, jaipongan dan sebagainya. Tapi bajunya itu merupakan hasil dari produk P5. Itu Bapak Ibu. Artinya sinkron antara kegiatan proyek P5 yang dilakukan oleh satuan pendidikan dengan kegiatan panen raya atau mungkin pentas seni dan sebagainya. Gitu. Jadi tidak kehilangan momen Bapak Ibu. Kemudian barangkali mungkin ada fase A, B, atau C yang memang punya proyek yang lainnya. Misalnya demonstrasi terkait dengan penyulingan air misalnya. Karena saya tahu di Pegaduhan 11 itu airnya asin. Barangkali mungkin itu bisa dikembangkan Bapak Ibu. Nanti di saat momen itu atau panen raya atau mungkin dikemas dengan pentas seni dan sebagainya, itu ditampilkan demonstrasi itu. Kasih meja khusus Bapak Ibu. Jadi nanti penonton itu bisa menyaksikan sendiri. Oh, ternyata ini toh ya hasil dari anak-anak saya belajar. Mereka terampil membuat saringan air, kemudian produk-produk baju dengan bahan dari kertas plastik yang tidak dipakai, kemudian membuat bangku dari plastik yang dimasukkan ke dalam botol air mineral dipadatkan, ecobrick Bapak Ibu. Itu juga merupakan satu produk yang bisa ditampilkan nanti. Jadi tidak hanya tampilan-tampilan saja, tarian, kemudian puisi dan sebagainya. Boleh anak itu mendemonstrasikan pengetahuan dia terkait dengan misalnya pengetahuan tentang sampah, boleh di depan umum. Wah, orang tuanya bangga sekali. Seperti itu Bu Yeni ya. Bahwa dalam penentuan jumlah tema dalam 1 tahun pelajaran itu untuk SD itu 2 sampai 3, maksimal 3 Bapak Ibu. Ya. Kalau SMP lebih dari itu. 3 sampai 4 kalau nggak salah. Ya. Seperti itu. Jadi boleh saja Bapak Ibu hanya 2 dalam 1 tahun, satu semester itu misalnya satu proyek satu P5, nggak apa-apa. Itu dalam proses belajar nggak jadi masalah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu memahami daripada alur bagaimana P5 itu dapat dilaksanakan di satuan pendidikan. Jadi tidak lantas langsung anak itu langsung diajarkan membuat pakaian dari barang bekas, membuat pensil dari botol air mineral misalnya, tidak langsung diajarkan seperti itu, tapi bagaimana kita memberikan pengetahuan awal terkait dengan barangkali mungkin pemanfaatan sampah, jenis sampah dan sebagainya. Oh, berarti bisa ya Pak Syarif ya. Misalnya semester 1 kita kelas 1 mau ngambil tema berkelanjutan. Kita mau mengenal ini, anak kelas 1 mau kita kenal ini sampah yang bisa diolah lagi atau tidak. Nanti kan kalau sampah plastik misalnya kita pilih nih, ini kita mau bikin kerajinan tangan gitu. Nanti di semester 2 kita tentang kearifan lokal, misalnya tarian atau kreasi seni lainnya. Bisa gitu ya Pak? Monggo Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu. Boleh silakan saja. Tapi Pak Syarif maaf, bukannya itu bukan lebih baiknya di dalam satu sekolah
kita saling berkolaborasi menyamakan. Kayak di kelas ini kan kelas 1 tadi temanya misalnya apa? Kelas 1 yang lalunya apa, dia naik kelas 2, bukannya begitu ya? Iya Bu Usma, kan bukannya kita sudah disepakati tema-temanya. Kemarin juga begitu, jadi mau kesepakatannya seperti apa gitu. Belum ketemu kemarin. Belum ketemu. Betul sekali Bu. Ya, Bapak Ibu. Jadi silakan tentukan misalnya fase A. Fase A itu kan kelas 1 2 ya. Kelas 1 2 silakan fase A mau ambil tema apa? Kemudian fase B mau ambil tema apa? Kemudian fase C mau ambil tema apa? Jadi nanti beragam Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu melakukan panen raya itu wah banyak sekali yang bisa ditampilkan gitu. Misalnya kalau kelas 1 begini Bapak Ibu, ada satu ilustrasi. Di satuan pendidikan itu diberikan satu proyek misalnya, satu proyek tentang gaya hidup berkelanjutan, daur ulang sampah misalnya. Kemudian kalau kelas fase A itu kan kelas 1 2, di mana mereka pasti akan masih selalu dalam bimbingan orang tuanya. Kemudian di satuan pendidikan yang lainnya itu sama, misalnya gaya hidup berkelanjutan, pengolahan sampah. Di satuan pendidikan yang A ini itu menghasilkan produk, tapi produknya dibuat oleh orang tua. Ini. Kemudian di satuan pendidikan yang B itu dia tidak menghasilkan produk, tapi sebuah proyek membangun pengetahuan dasar anak terkait dengan pilah sampah. Kemudian bagaimana kita menanamkan karakter hidup bersih, karakter cinta terhadap lingkungan. Ini jauh lebih berharga Bapak Ibu, jauh lebih bagus lagi yang satuan pendidikan B ini. Begitu Bapak Ibu. Dan bertakwa pada Tuhan yang akan beramal dan kurang seru. Yang lain stekernya nggak dibuka. Mantap. Baru kayak musik di kelas. Bu, pesan utama pemilihan tema umum dapat dilakukan berdasarkan ada 4 dasar Bapak Ibu. Yang pertama adalah tahapan kesiapan sekolah kita serta peserta didik kita, kewajiban untuk melakukan asesmen Bapak Ibu. Bapak Ibu juga di kelas melakukan asesmen. Kalau sekolah melakukan asesmennya itu adalah asesmen terhadap pendidik dan satuan dan tenaga kependidikan. Itu. Kemudian kalau Bapak Ibu melakukan asesmen terhadap peserta didik, ya. Seperti itu. Jadi satuan pendidikan itu wajib memetakan, misalnya Bu Uis kemampuannya di bidang apa, ya. Menari misalnya atau menyanyi seperti tadi, gerak-gerak. Itu juga aset Bapak Ibu yang harus dioptimalkan oleh satuan pendidikan. Ya, jangan lupa juga memang prestasi akademik juga harus kita utamakan Bapak Ibu, terkait di samping juga dengan prestasi-prestasi non akademik, ya, karena memang saat ini prestasi non akademik juga bisa memaksimalkan peserta didik untuk mencapai cita-citanya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya, untuk SD itu 2 sampai 3 proyek profil dengan tema yang berbeda, boleh silakan dalam 1 tahun ya Bapak Ibu ya, bukan 1 semester, dalam 1 tahun. Kalau mungkin misalnya 2 aja, oke lah, 1 semester 1 misalnya kayak hidup, kemudian semester 2 yang lainnya, begitu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk Pak Sarif Hidayat MD. Luar biasa Pak, pembahasan kita kali ini tentang implementasi P5 dalam pembelajaran.
Ya, Bapak Ibu guru hebat, sedikit kesimpulan yang dapat saya ambil dari webinar kita kali ini, yaitu yang pertama, bahwasanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila bukan berorientasi tentang produk, tetapi bagaimana kita menguatkan pemahaman dan keterampilan pada peserta didik sesuai dengan 6 profil pelajar Pancasila. Sebelum kita menutup webinar kali ini, silakan dibuka kamera masing-masing. Kita akan ada sesi foto. Mohon dibuka Bapak Ibu yang masih tertutup kameranya. Gayanya gimana gitu gayanya? Itu Pak Firda, Pak Maju pada dibuka. Begini. Ya, oh gini. Ya. Ya, Bapak Ibu, saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fotonya udah belum sih Bu, Pak berasa? Terima kasih Pak. Merdeka. Mari pulang. Merdeka, Pak Ustadz.